Hai semua, gue Wasa. Gue kali ini lagi ada di Honda ya, diundang sama Honda Community, teman-teman komunitas Honda buat ngelihat secara langsung Honda ADV 160 itu seperti apa. Gue yakin sih teman-teman udah pada nonton di media ataupun di channel lain terkait handphone, kan kebiasaan bahasa handphone, terkait motor ini. Cuma kayaknya perlu nonton juga opini dari seorang reviewer handphone yang emang hobinya motoran ngomongin motor ini. Dan ya jujur sih sebenarnya kalau ngelihat Honda ADV yang sekarang sama dibandingin yang dulu, gue nggak tahu di mana banget perbedaan secara fisik kasat mata melihatnya ya. Soalnya gue nggak aware banget merhatiin Honda ADV yang 150 itu kayak gimana, terus ke 160 kayak gimana. Yang jelas kalau menurut mata gue pribadi yang biasa cuma ngelihat seliweran di jalan doang, satu hal yang paling kelihatan bedanya adalah windshield-nya doang sih. Windshield-nya yang ini lebih gede. Tapi kalau ngomongin soal bodinya, gue rasa sih masih mirip-mirip. Cuma ya gue nggak mau ngomongin bodinya juga sih, karena di media lain atau di channel lain juga udah banyak yang bahas. Kayak teman-teman tahu ya, Honda ADV itu ada dua tipe. Ada yang ABS, ada yang CBS. Bedanya kalau ngelihat secara kasat mata fisik finishingnya, itu kalau teman-teman beli yang ABS, dia finishingnya itu matte. Sedangkan kalau yang CBS itu glossy. Selera gue dari awal demennya sama yang CBS aja sih, bukan yang ABS. Gue punya alasan tersendiri kenapa gue lebih ngambilnya. Kalau misalkan gue beli, gue tuh ngambilnya yang CBS. Gue udah pernah bahas juga di PCX yang sebelumnya gue bahas, karena balik lagi ya ke soal selera juga. Kalau menurut gue pribadi, CBS itu tidak terlalu kepake di cc yang cuma segini ya, cuma segini kalau 150 ataupun 160. Terus juga gue pakai motor ini itu lebih untuk ke perkotaan, bukan yang touring-touring. Nah, kalau teman-teman sukanya touring, punya motor yang lain buat daily, mungkin pakainya Honda Vario ataupun pakai Honda Beat ataupun motor lainnya buat daily, ya teman-teman belinya Honda ADV ya 160 ini yang baiknya yang ABS, karena kemungkinan besar buat dipakai untuk touring gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue mendingan yang CBS. Plus ini warna putih juga gue suka sih dibanding sama warna yang lainnya, lebih kelihatan lekuk-lekukannya gitu. Walaupun katanya kan yang ini bagian sampingnya lebih tirus katanya daripada yang 150. Nah, gue nggak tahu juga segendut atau sesemok apa yang 150 dulu tuh, nggak merhatiin banget gitu loh. Terus tadi juga gue udah nyoba dudukin nih joknya. Kalau yang kemarin PCX 160, dia tuh bahannya stretch banget, jadi gampang ke depan gitu gara-gara kulitnya itu melar. Nah, kalau yang ini enggak, ini udah lebih bener nih. Tinggi gue 177 cm dan ini kalau standar diturunin masih napak, alhamdulillah 177 ya. Nggak mentok si batas ini sih, cuma kalau gue mentokin ya rada-rada jinjit juga karena ketinggian. Posisi stangnya katanya ini lebih rendah, jadi gue nggak tahu kalau yang dulu tuh setinggi apa. Tapi yang jelas ini kalau nyobain begini aja sih, posisi tangan gue udah enak aja gitu. Ngebayangin kalau misalkan kita muter balik, ini udah oke. Gue sebenarnya nggak serak sama spion ya. Spionnya gede banget kalau menurut gue. Spion itu kalau buat gue pribadi, karena naik motor itu sukanya buat nyelip-nyelip ya, jadi enakan ini loh kalau ditarik garis lurus kayak gini. Gue tuh lebih suka spion yang lebih kecil ketimbang batas jalur stang gitu. Cuma biasanya kalau dari sisi safety ya lebih bagus yang spionnya gede. Cuma balik lagi, kalau gue beli ini spion pasti gue ganti sih. Nah, terus lampu sennya juga nih kayaknya masih sama kayak yang 150 yang dulu, jadi nyantol seperti ini, kokoh. Soal windshieldnya ya, nih kelihatan lebih panjang lagi dan ini bisa diubah posisinya. Ini tuh yang paling pendeknya, teman-teman tinggal tarik aja di kanan kiri sini nih, ada nih ya kayak baut bentukannya tapi ini plastik, tinggal ditarik kanan kiri terus ke atasin, jadinya lebih tinggi lagi gitu. Ini paling kelihatan banget sih, paling kelihatan bedanya ketimbang yang 150 sepenglihatan mata gitu. Yang amaze lagi adalah katanya yang dulu Honda ADV 150 itu bagasinya udah gede dan sekarang lebih gede lagi. Tapi kan kita ngomonginnya yang sekarang ya. Ini pas gue buka dan gue lihat bagasinya gede guys. Beneran dah. Tuh, nih ya, jengkal, nih dua tangan gue sejengkal, 3 jengkal lah. Teman-teman bisa naruh helm di sini buat boncengan, mungkin teman-teman lagi pakai helm buat jemput istrinya apa pacarnya atau mama ibunya, bapaknya. Terus bisa bawa mantel juga di sini. Kebayang, ini helm full face gue pasti masuk sih. Ini gede. Gue punya X-Max di rumah.
Ini kayaknya X-Max gue tuh terancam. Ini bagasi gede soalnya, gue seneng. Ketimbang PCX ya, gue lebih suka ngeliat bagasinya ini. Terus yang gue denger juga, bukan gue denger, gue nonton. Ini tuh lampu remnya si ADV tidak berubah modelannya. Nah seperti ini, kayak huruf X gitu loh kelihatannya ya. Nggak berubah. Dan dari gue pribadi nggak apa-apa, karena gue seneng sama lampu remnya, lampu belakangnya si Honda ADV dari dulu tuh suka menyita perhatian ketika gue lagi ada di belakangnya ADV gitu. Ini posisi nggak ngerem, standby, pas ngerem begini. Terus lampu seinnya juga di sini sih, tetap ya. Tuh. Ada lampu sein, ada lampu hazard. 36 juta berapa? 36 juta kecil lah untuk yang CBS. Dan menurut gue nggak apa-apa. Oh iya, ini juga dapat bannya biasa ya. Karena tipenya juga nih Matic kayak Adventure, ground clearance-nya tinggi. Kita dapat bannya itu kayak semi pacul gitu sih. Jadi bukan ban yang bener-bener bulat kayak di jalan raya gitu. Kalau gue beli, sekali lagi ya, kalau gue punya ADV yang CBS ini, 160 ini, gue akan naikin ban belakangnya jadi naikin satu lagi sih. Jadi biar kelihatan lebih semok aja gitu. Kalau ban depan sih tetap standar. Karena kalau ngelihat dari ini spakbor kolongnya, naikin satu ban lagi sih menurut gue sih aman gitu loh. Itu. Terus per di belakangnya walaupun bukan Ohlin, karena kuning-kuningnya ini mirip Ohlin ya. Ini pakainya Showa. Tapi ya kalau ngomongin soal per belakangnya, nah tadi gue nyobain asli. Ini joknya tuh jujur keras. Dan pernya juga keras. Nah kalau gue nonton di video lain dan udah denger juga dari kata orang Hondanya, per belakangnya ini justru dibikin lebih keras ketimbang yang versi sebelumnya. Kenapa? Karena bobot motor ini yang 160 itu lebih berat 2 kilo. Jadi menyesuaikan. Jadi biar tetap lebih stabil di jalan raya nantinya. Tapi kalau ngomongin suspensi depannya, ini lebih empuk ketimbang yang 150. Kalau gua kan waktu itu gue bilang kalau misalkan warna putih motornya ataupun iya PCX waktu itu warna putih ya, gua nggak suka sih perpaduannya sama warna emas. Kita ngomongin selera nih, mata ngelihat. Ini biasanya nanti gua ganti warna merah. Sok YSS ada tuh yang warna hitam merah. Oke, intinya impresi gua buat Honda ADV 160 ini menyenangkan. Bukan karena gue diundang sama Honda ya, bukan. Karena kalau gue perhatiin juga, kemarin itu gue sempat liburan ke Bali. Gue sengaja pengen nyewanya Honda ADV, di sana ternyata susah banget, nggak ada. Satu. Terus yang kedua, gue juga agak jarang lumayan ya. Nemuin orang-orang yang pakai ADV di Jakarta. Jarang bukan berarti nggak ada. Kalau dibandingin sama Vario ataupun PCX lebih banyak mereka. Nah yang Honda ADV ini jarang. Teman-teman itu bisa menjadikan ADV ini sebuah benchmark. Kalau teman-teman pengen punya motor matic yang anti mainstream, ini bisa jadi pilihan sih. Secara gimana ya, kalau ngomongin fisiknya aja, sebenarnya di luar dari matic yang ada di semua pabrikan yang dijual-jualin gitu loh. Terus dia punya ground clearance yang paling tinggi saat ini setahu gua. Terus tahu sendiri daerah-daerah jalanan Jakarta tuh lebih banyak yang suka banjir gitu kan. Pakai motor ini menurut gua lebih aman sih. Terus nih, lihat juga di bagian knalpotnya, dia menukiknya kayak lebih tinggi, lebih ke atas gitu sih ketimbangin Vario atau PCX. Gua nggak tahu lebih tinggi atau enggak, tapi kelihatannya ini kayak apa ya, kayak ngaceng aja gitu loh, tinggi banget. Jadi kayak lebih aman ngelibas banjir. Plus ini mesinnya, walaupun cuma naik 10 cc, tapi dia valve-nya jadi 4. Yang mana torsinya tuh jadinya harusnya makin galak. Harusnya kayak gitu ya secara teori, tapi ya nanti dicobain lah, nyobain motornya langsung. Oke, paling kayak gitu aja ya impresi pertama gue buat ADV 160 yang CBS ini. Gue lebih milih yang CBS sih. Terus juga ini kalau teman-teman mau lihat speedometernya itu kayak begini. Terus ada pencetannya juga, ada 4 tombol ya, kanan kiri atas bawah kayak joystick gitu, dan ya bagus sih intinya kayak gitu. Dan ternyata ada kesempatan buat test drive guys, diajakin sama temen gue tuh yang orang Honda. Jadi ya abis ini mari langsung aja kita test drive motornya Honda ADV 160cc. Cus. Lepas
pas lagi, jadi tadi sarung tangannya soalnya ngencengin tali helmnya nih biar lebih rapat lagi dan biar nggak kena nyenggol-nyenggol mic juga gitu guys. Oke, udah siap pakai sarung tangan, helm, protektor lutut, dan ini sebenarnya udah ada juga di dalamnya, sini sama sini. Dan ini dia motor-motornya yang mau dicoba. Nih mana aja ya? Bebas. Apa? Hero-nya warna merah. Oke, gue anti mainstream, ngambil yang putih berarti. Tuh kan, sama kayak display tadi, 177 cm, gue masih napak. Ini yang ABS-nya, yang ada HSTC-nya juga. Yang gue seneng, ini speedometernya ada tachometernya sih guys. Jarang-jarang matic loh. Oh, iya, torsinya gede, 4 valve. Nih yang paling gue penasaran banget. Kalau di PCX kemarin, gue ngerasa posisi riding gue mentok di sini nih, berbanding sama yang pengen kaki selonjoran. Nah, kalau yang ADV, semoga bisa lebih nyantai ya. Oke, gue muter-muter dulu ya. Cus. Oke, udah selesai nyobain ya. Jadi gini, pendapat gua sih bener ya. Bentar, susah lepas helmnya. Per belakangnya lebih keras, bukan lebih keras, gua nggak tahu kalau sebelumnya itu sekeras apa. Yang jelas per belakangnya keras, joknya keras, ya karena lebih tipis juga kan. Tapi yang per depannya iya beneran empuk. Jadi lebih stabil kalau misalnya kita tadi tuh pas lagi belok-belok gitu guys. Belok-belok yang mendadak kanan kiri. Kanan kiri ini stabil sih jok belakangnya. Suspensi belakangnya. Nah, ini kan mesin 160 cc yang sebelumnya gue udah coba juga di PCX. Gini loh, gue ngerasa lebih pede ngebut pakai motor ini justru ketimbang pakai PCX. Nggak tahu kenapa, mungkin karena si motor ini juga karakternya dia lebih tinggi. Jadi kita tuh kayak megang barangnya, megang motor itu kayak lebih mantep gitu loh, nggak selandai kayak yang waktu PCX itu kan agak kayak ke belakang dan stangnya agak pengok gitu ya. Sedangkan kalau ini tuh stangnya lebih lurus, handlebarnya lebih rigid lah ibaratnya. Kalau misalkan kita megang handphone, itu handphone tuh agak berat gitu guys, bukan yang plastik tapi itu kayak handphone yang metal, kaca kayak gitu-gitu. Ini lebih mantap sih untuk dipegang ya kalau menurut gue pribadi. Terus ada satu hal juga yang tadi gue lupa bilang ke teman-teman, yang bagian joknya juga ternyata kita tuh enaknya gini nih. Kalau dibuka ya, kita ada 2 tingkatan. Satu tingkatan segini, tuh, otomatis segini ya. Terus kalau misal kurang lega, bisa begini juga. Tuh. Terus nih helm yang helm half face yang lumayan gede karena ada topinya. Lihat deh kalau dimasukin segini ya, tuh. Taruh gini, kita nutup. Masih bisa ketutup guys. Dan masih ada space-nya kalau teman-teman mau naruh sepatu, apa mantel. Ini bawah joknya seneng sih. Yang gue cobain ini yang ABS. Tadi gue juga udah nyobain pengereman mendadaknya dan ya udah emang ABS emang kepake. Pas di trek yang lurus tuh kan ada panjang, gue coba remnya kaget dan ya udah dia ABS-nya bekerja dengan baik. Perfect lah pokoknya buat teman-teman yang suka adventure, ngambilnya yang ABS ini aja. Impresi gue kayak gini aja. Tadi udah kita ngomongin fisiknya, terus juga nih udah nyobain ridingnya langsung si motornya ADV 160. Emang menyenangkan sih. Tapi lagi kalau misalkan beli, gue juga ngambilnya yang CBS aja sih, nggak usah yang ABS. Karena ya buat dalam kota menurut gue CBS itu sudah mumpuni. Tapi kalau menurut teman-teman ya perlunya ABS ya silakan. Makanya Honda kan ngasih 2 opsi. Ada yang CBS, ada yang ABS gitu. Oke? Dah, segini aja video gue kali ini. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa kalau misalkan mau berkendara, baca doa. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.